sering edisi di rumah aja. Saya mau sharing video tentang pengalaman membuat brand Niteni. Kenapa saya membuat brand Niteni? Sekarang Niteni sudah punya produk Wedang Uwuh dan Rosella, baru 2 produk. Tapi tahun 2019 sekitar bulan Februari itu saya membuat brand Niteni karena saya sering melakukan pelatihan di berbagai macam tempat tentang membina UMKM. Saya berkaitan sama desain grafis, jadi saya membantu bagaimana membuat desain kemasan, saya membantu tentang pengenalan tentang branding dan sebagainya. Dari situ saya lihat kok sepertinya mereka tuh membuat produk dengan kemampuan yang seadanya, tapi mereka bisa bertahan hidup gitu. Mereka bisa membuat keripik dan mereka bertahan hidup untuk kesehariannya, walaupun mungkin secara pemasaran dan secara tampilan desain masih kurang. Tapi mereka sudah bisa bertahan hidup dari situ. Mereka dapat masukan dan keuntungan. Saya melihat dengan proses begitu, mereka sudah bisa mampu mendapatkan keuntungan. Apalagi ketika orang kreatif yang membuat dengan tampilan desain yang bagus mungkin dan punya ide kreatif untuk strategi pemasaran, tentang branding dan sebagainya. Maka dari itu saya melihat kayaknya orang-orang kreatif tuh kalau membuat produk bisa jadi lebih keren. Contoh kasus mungkin banyak teman-teman ngeliat ya, merek-merek yang kita lihat Maichi, misalnya Dagadu, Brudo, atau misalnya Kompas, sepatu Kompas dan sebagainya. Banyak brand-brand yang itu basicnya adalah orang-orang kreatif sendiri. Ketika mereka membuat produk jadinya keren banget, dan mereka punya cara branding yang bagus, pemasaran yang kreatif dan sebagainya. Karena itu saya melihat kayaknya orang kreatif bukan cuman di bidang jasa aja, kan makanya itu saya pengen terjun membuat produk. Lalu tahun 2019 sekitar bulan Februari saya mulai membuat brand Niteni. Yang produk yang pertama kali saya keluarkan adalah yaitu kolaborasi sama ibu saya, itu membuat produk kering kentang teri. Ini produk pertama kali yaitu kering kentang teri. Ini karena awalnya adalah ibu saya mau usaha, saya bantu untuk kesibukannya. Akhirnya saya benar-benar bikin brand serius dengan nama yang serius dan tampilan serius, dengan start awal yang mungkin lumayan lah untuk produksi gitu, nggak terlalu mahal kan, cuma kemasannya di print dan sebagainya. Terus akhirnya kita jalan sekitar 1 bulan itu kita tes pasar dan banyak yang suka, tapi kendalanya adalah proses produksi yang panjang. Ini harus dimasak, bahannya sangat banyak, ada kentang, ada teri, ada kacang tanah, udang, cabai, bawang dan garam, dan itu prosesnya harus digoreng dan sebagainya. Dan tahan lamanya tidak begitu tahan lama, cuma dalam hitungan minggu atau 1 bulan. Saya pikir, wah ini produk ini ketahanannya kurang. Tapi walaupun begitu, permintaan reseller sudah ada. Tapi saya pikir ini kalau untuk jangka panjang susah nih. Akhirnya saya berpikir switch ke lain produk. Produk apa yang kira-kira proses produksinya nggak terlalu susah dan tidak memakan waktu. Jadi ibu saya ada kesibukan, tapi juga tidak terlalu sibuk karena masih dikerjakan oleh berdua saya dengan ibu saya. Hasilnya kita mencari produk apapun itu, akhirnya yang sehat, yang bisa punya kekuatan, yang image baik dan memang benar-benar baik dan punya khasiat mungkin. Makanya saya pikir khasnya Jogja apa, khas Imogiri apa, akhirnya kita nemu namanya Wedang Uwuh. Wedang Uwuh ini proses produksinya juga tidak susah karena cuman daun mentah atau rempah-rempah mentah yang dikeringkan dan bisa tahan lama sampai setahun, hampir 6 bulan sampai setahun. Jadi prosesnya sangat mudah, apalagi sekarang cukup hanya membeli bahan-bahannya sudah ada, cuman meracikannya itu tergantung kita sendiri. Nah, Wedang Uwuh ini khasnya kita sendiri, daerah tempat kita tinggal. Terus proses produksinya tidak terlalu susah. Langkah pertama yang saya lihat adalah saya melihat pemain Wedang Uwuh di Jogja. Itu siapa aja? Saya melihat ada banyak pemain di Wedang Uwuh di Jogja. Saya petakan semua dengan harga dan produk-produknya. Saya lihat secara umum belum ada produk Wedang Uwuh untuk kelas premium, masih belum ada yang pantas.
akhirnya saya mencari segmen. Ini pertama kali dalam membuat produk adalah segmentasi, paling penting. Saya akan ajarkan sedikit cara bagaimana memetakan segmentasi. Jadi kalau untuk membuat segmentasi itu penting adalah diagram ya. Kalau saya itu membuat diagram, ini mungkin ini usia, ini ekonomi. Jadi produk kalian itu untuk segmen yang mana? Nah, waktu dulu saya memetakan segmen. Jadi misalnya ada merek produk wedang wuh A posisinya usianya tinggi untuk orang-orang tua, ekonominya rendah, misalnya harganya murah. Ini kan lebih banyak, jadi harganya murah. Di sini harganya di sini mungkin ya bawahnya menengah, tapi usianya rendah, berarti dia posisinya di sini. Terus ada juga wedang wuh yang lebih murah lagi untuk usianya orang tua, berarti dia di sini. Dia lebih murah lagi banding harga. Ada wedang wuh untuk usia orang tua juga, tapi harganya agak tinggi mungkin. Sini. Nah, belum ada yang bermain di segmen yang remaja, tapi untuk ekonomi tinggi. Nah, posisi pemetaan gini penting, karena kamu supaya tidak terjadi irisan. Kebanyakan brand-brand itu memetakan seperti ini. Misalnya produk minuman saja, dia punya segmen berbeda. Misalnya minuman berkarbonat, minuman suplemen dan sebagainya, itu tidak akan punya irisan sama. Jadi mereka bukan kompetitor yang sepadan, ya. Nah, kita mencoba tidak irisan yang sama. Makanya saya memposisikan diri antara usia yang muda dan ekonomi yang tinggi. Jadi posisinya agak jauh. Ini kan nih. Nah, setelah udah dapat, oh ini untuk anak muda, mungkin untuk menengah, untuk usia menengah, anak muda, ekonomi tinggi, ya udah. Kita udah posisi dapat ini, kita mudah untuk menurunkan. Pertama, karakter anak muda itu apa? Karakter anak muda itu mungkin suka tampilan-tampilan yang keren, desain misalnya. Terus untuk ekonomi premium itu bagaimana bentuknya, dia harus layak, pantas untuk oleh-oleh. Jadi ketika ada teman-teman wisatawan membeli oleh-oleh wedang wuh, dia pantas untuk dikasih ke bosnya, pantas untuk dikasih untuk keluarganya yang disayangi misalnya. Makanya kita harus memantaskan dari bentuk kemasan juga. Secara umum mungkin wedang wuh tuh kontennya sama ya, isinya sama ya. Ada jahe, ada rempah-rempah lain lah. Tapi kita punya komposisi yang agak sedikit berbeda. Kita meracik sedikit berbeda karena kita melihat, kita mencari, mengulik sedikit tentang sejarah wedang wuh, dan kita komposisinya seperti yang original wedang wuh yang berdasarkan sejarah berdasarkan Sultan Agung zaman dulu. Setelah ini dapat, ya udah kita turunkan semuanya. Mulai tampilannya saya mencoba membuat kemasan dengan box supaya lebih eksklusif. Kalau itu tampilan ini masih pakai stiker sih, bukan di sablon atau print langsung di boxnya. Alhamdulillah kebanyakan pembeli komentar biasanya bagus, dan mereka tidak segan untuk membeli ini untuk dikasih ke orang lain, untuk oleh-oleh, untuk apapun, itu nggak masalah. Dan alhamdulillah pada ini ada peningkatan, walaupun sekarang saya masih mengurus proses PIRT. Dan ketika sudah beres mungkin saya akan luncurkan seluruh Yogyakarta. Nah, terus penjualan online-nya meningkat mungkin karena sekarang isu corona, banyak orang mencari jahe dan wedang wuh. Ini penjualan bulan ini mencapai 300-an pieces dalam waktu 3 minggu sampai 4 minggu. Alhamdulillah. Terus yang kedua tuh saya membuat Rosella juga. Rosella ini karena nggak begitu susah prosesnya, karena Rosella kering, dan ini hasilnya bagus banget karena vitamin C-nya tinggi, selain antioksidannya tinggi, terus juga bagus untuk melancarkan pencernaan. Bagus ini. Dan saya ini memetakan sendiri di mana sih unit ini bermain. Kayaknya sepertinya bermain di raw rempah, dia raw material masih rempah, jadi masih utuh-utuh, masih kering-kering. Jadi kita sepertinya bermain di situ. Dan besok mungkin akan menggunakan produk-produk lain. Tapi ini penting untuk pelajaran segmentasi. Kali ini mungkin pelajarannya adalah segmentasi. Jadi untuk memulai produk adalah pertama membuat segmentasi, itu paling penting. Karena kalau segmentasinya jelas, teman-teman punya produk itu tidak bingung. Ini saya mau jual ke siapa? Anak muda, orang tua, anak kecil, bapak-bapak, atau siapapun. Ketika sudah jelas, ini pembelinya perempuan, misalnya pembelinya laki-laki. Nah udah, di situ kalian terjun ke situ semua, di segmentasinya itu.
jangan 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 nanggung-nanggung. Ketika pembelinya perempuan, ya terjun benar-benar mencari karakter perempuan itu seperti apa, hobinya apa, terus mereka suka nongkrong di mana, mereka suka buka media apa, kita bermain di situ, iklannya pun di situ. Nah, banyak kan produk itu masih belum jelas karena pokoknya aku pengen jual snack ini, siapa yang beli, semua orang beli gitu, tapi itu malah bingung. Nah, ketika segmentasi jelas, yang primer adalah segmentasi itu. Mungkin sekunder, pembeli sekunder yang mungkin nyoba-nyoba lah, itu di luar target. Pembeli kedua, bukan yang prioritas gitu. Nah, ini kebanyakan yang beli memang banyak perempuan karena mungkin karakter di sosial media itu pembelinya adalah karakternya perempuan karena dia suka menghabiskan uangnya untuk membeli, belanja. Nah, mungkin sementara itu dulu untuk belajar tentang segmentasi. Pokoknya untuk teman-teman kreatif yang desainer ataupun siapapun yang berhubungan sama dunia kreatif, mungkin teman-teman harus membuat produk, bukan cuma bermain di jasa, karena potensinya gede banget. Ketika teman-teman membuat satu produk, itu belajar untuk memproduksinya itu nggak terlalu susah. Karena misalnya belajar bikin keripik itu susah nggak sih? Nggak susah, karena cuma menggoreng. Atau mungkin berkolaborasi sama pedagang yang sudah bisa memproduksi keripik, tinggal kalian membranding. Tapi Indonesia tuh butuh produk-produk yang bagus-bagus, karena kita harus membanjiri dengan produk-produk yang layak go internasional, karena orang-orang kreatif itulah yang punya potensi bagus untuk membuat produk-produk Indonesia itu menjadi keren dan mungkin sampai go internasional. Itu potensinya gede banget. Sampai jumpa di sering edisi ke depan, dan tetap jaga kesehatan dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.